Baik, yang pertama untuk soal nomor 3 itu adalah Amang mempunyai NPWP mendapat barang kiriman impor dari Singapura melalui perusahaan jasa titipan dalam satu hari terdiri dari 3 dokumen consignment note atau CN itu berupa yang pertama 2 buah mainan dengan BTKI 95030094 dengan biaya masuk 15% dan PPN 10%. Dengan harga total FOB itu 60 USD dengan freight-nya 5 USD. Barang kedua, 2 buah kaos jersey dengan BTKI 61099010 dengan BM 25% dan PPN 10% dengan harga total FOB 55 USD dengan freight 5 USD. Yang ketiga, 3 buah handphone merek iPad dengan BTKI 8517 1800 dengan biaya masuk 0% dan PPN 10% dengan harga FOB 200 USD per unit dengan total freight-nya 15 USD. Berdasarkan penelitian pejabat, nilai pabean ditetapkan sebesar masing-masing sebagai berikut. Satu mainan dengan harga total FOB-nya 65 USD. Yang kedua, kaos jersey dengan harga total FOB-nya 60 USD. Sedangkan yang ketiga, handphone merek iPad dengan total UFB-nya 200 USD per unit. Untuk kurs yang dipakai 1 USD sama dengan Rp 14.000. Pertanyaan adalah hitung biaya masuk dan PDRI yang harus dibayar. Untuk soal yang nomor 3, yang perlu dilakukan yang pertama, untuk kurs tetapnya itu 1 USD, yaitu Rp 14.000. Dan yang pertama dilakuin, kita cari nilai dari masing-masing setiap dokumennya. Untuk dokumen yang CN pertama itu adalah mainan. Untuk shift-nya sendiri, ini FOB yang ditetapkan pejabat 65 USD, ditambah freight-nya 5 USD, sama dengan 70 USD. Lalu untuk nilai pabeannya, 17 USD dikalikan 14.000, jadi kita dapat totalnya Rp 980.000. Untuk biaya masuknya 15%, totalnya dapat 147.000. Lalu yang nilai impornya dapat total 1.270.000. Lalu untuk PPN-nya 10%, totalnya 112.700. Lalu untuk dokumen CN kedua, kaos jersey, untuk total shift-nya itu 65 US dollar. Untuk nilai pabeannya adalah 910.000 rupiah. Lalu untuk biaya masuk 25%, ini totalnya 227.500. Lalu untuk nilai impornya totalnya adalah 1.137.500. Lalu untuk PPN-nya 10%, untuk totalnya adalah 113.750. Lalu untuk dokumen CN ketiga, untuk total shift-nya ini 3 unit dikali FOB-nya 200 ditambah freight-nya 15 dolar. Itu adalah totalnya 615 dolar. Untuk nilai pabeannya Rp 8.610.000. Untuk nilai biaya masuknya 0%, jadi hasilnya 0. Untuk nilai impornya juga totalnya adalah 8.610.000. Lalu untuk nilai PPN 10%-nya 861.000. Setelah sudah mendapat total nilai dari tiap-tiap dokumen, untuk cari total biaya masuk dan PDR yang harus dibayarnya ini, untuk total BM-nya itu ditambahkan untuk SIAN 1, 2, dan 3, mendapatkan 374.500. Untuk total PDRI-nya karena cuma ada PPN, jadi total PPN-nya ditambahkan semua, SIAN 1, SIAN 2, dan SIAN 3, dapat total 1.087.450 perak. Lalu untuk total akhir BM dan PDRI-nya yang harus dibayar Amang adalah 1.461.950. Sekian, Bu. Oke, gimana yang lain? Ada jawaban yang berbeda nggak? Ini terkait barang kiriman yang pakai consignment note ya, CN. Gimana yang lain? Saya beda, Bu.
Maulida, bedanya di mana, Mbak? Boleh nggak diperlihatkan jawaban Maulida? Boleh, Bu, sebentar. Oke. Kalau punya saya, Bu, BM-nya itu 7,5% karena ada di aturannya itu kalau misalnya barang dia di atas $3, tapi di bawah $1.500 itu flat 7,5%, kecuali buku 0% sama data sepatu dan produk tekstil. Itu tuh sesuai dengan BTKI atau soalnya, Bu. Tapi karena di sini itu mainan dia nilainya di bawah 1.500 dan di atas $3, jadi dia flat 7,5, Bu. Dan nomor 2, itu kan ada jersey, Bu. Jersey itu kan dia termasuk tekstil, jadi dia sesuai dengan soal, Bu, 25%. Kalau misalnya yang ketiga itu 7,5% karena dia juga mengikuti peraturan yang tadi, Bu. Flat 7,5. Itu, Bu. Maaf, Bu, Ibu masih mute, Bu. Pantesan. Thank you, Maulida. Kirain udah unmute tadi. Gimana? Mainan tuh bayar atau bebas sebenarnya? Ini kan based on penetapan pejabat ya, nilai pabean mainan jadinya 65 kan, bukan 60 ya. Bebas atau bayar untuk mainan? Ada aturan nggak? Kalau mau lidah, hitung ya buat mainan ya. Iya, Bu, dihitung. Hitung. Yang lain? Gimana rekan-rekan? Mainan dihitung atau bebas? Aturan barang kiriman kan di bawah $3 ya, bebas ya. Tapi ada aturan tersendiri nggak terkait mainan? Nih dia $65 nih. Yuk coba dicek.
Ayo. Aduh, nggak ada ide. Jadi, rekan-rekan, terkait barang kiriman yang pakai CN ya, consignment notes, itu ada aturan lama sebenarnya di mana pembebasan itu per hari sampai dengan maksimal 75 USD ya, nilai barangnya ya, rekan-rekan. Nah, ini kan karena mainan tuh 60 USD ya tadi. Penilaian dari bea cukai juga 65. Nah, kalau kita based on aturan lama sebenarnya yang mainan ini bebas. CN pertama ya, consignment note yang pertama nih. Tapi karena kita kalian kan nggak tahu ya ini tahun berapa nih soalnya kan nggak ada kan informasi tahun ya rekan-rekan ya. Jadi tidak disalahkan kalau kalian pakai aturan terbaru gitu. Nah, di mana aturan terbaru kan batasannya 3 USD ya rekan-rekan ya yang dibebaskan. Artinya ya berarti dari nomor 1 sampai 3 kita hitung semua kan ya eh bea masuknya gitu. Tidak ada yang dapat fasilitas pembebasan karena nilainya antara 3 sampai dengan 1.500 USD semua. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke. Nah, tadi Maulida gimana coba? Dari Yang mana mainan Bu? dulu, Mbak. Dari mainan dulu, Mbak. Iya, Bu. Bedanya di tarif BM-nya ya. Iya, Bu. Oke. Coba insuransinya. Oke, yang sama kayak Maulida siapa? 0,5% kali 70. Kenapa 0,5%, Maulida? Karena Bu, kalau misalnya tidak tertera di situ, Mm-mm. asuransinya FOB dikali dengan 0,5 Bu untuk asuransinya. Itu ya, 0,5. Tapi, iya benar, benar, benar. Shift-nya dapat nilai pabean kali kurs. Oke, BM-nya 7,5. 7,5. Iya, flat. PPN-nya 10%. PPH-nya. Mana PPH-nya? Kayaknya nggak ada Bu di soalnya. PPH tidak ada di soal, tapi tetap kena ya rekan-rekan ya. Bukan tetap kena sih, tetap tetap sebenarnya dipertimbangkan apakah ini kena PPH atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat nih. Di sini kan nggak ada informasi PPH ya. Hanya PPN dan BM. Terus kalau punya NPWP tuh sebenarnya PPh-nya 10% harusnya ya rekan-rekan ya. Tapi karena di sini tidak ada informasi dan juga kalau barang kiriman itu ada aturan eh untuk badan usaha dan non badan usaha kalau pakai CN ya consignment note 7,5% kecuali buku, tas, sepatu, produk tekstil itu 0% gitu ya. Ini kan dia apa nih? Mainan, kaos, kaos kan tekstil ya. Terus yang ketiga handphone. Nah, handphone itu kena nggak PPH? Sama mainan, ini mainannya apa sih tadi? Cuman mainan doang ya. Kalau kalian cek di INTR, coba kita cek di INTR ya. Kode HS. Mainan. Oke.
PPh-nya ada nih 7,5% nih untuk mainan. Aturan terbaru 2022. BM-nya 15% bener. Hmm. PPN ya oke lah. Dalam konteks soal ini karena memang PPh-nya nggak ada info ya rekan-rekan, dan kita nggak tahu nih tahun berapa. Ya kalau interpretasinya PPh-nya nggak dibayarkan ya nggak masalah. Cuman sebagai pembelajaran ya rekan-rekan ya. Nanti kalau misalnya ketemu case yang beneran di lapangan, cek INTR ya untuk PPh, PPN, BM gitu ya, biar kita update berapa sih tarif terbaru gitu ya rekan-rekan ya. Ini karena pakai tarif lama nih di konteks soal ini, dan saya juga nggak tahu nih tahun berapa karena memang nggak disertakan tahunnya, tapi disertakan tarifnya saja gitu ya. Tapi kan kita punya kode BTKI-nya ya. Nah, tinggal kita search aja di INTR untuk tahu berapa sih tarif terbaru untuk masing-masingnya. Ya, ini oke lah. Masih bisa kita eh terima lah ya soal ini ya. Udah ikutin aja soalnya. Jadi BM-nya pakai 7,5%, PPN-nya 10% gitu ya. PPh-nya tidak perlu dihitung. Tapi aturan baru PPh-nya ada ya untuk mainan ya. Coba cek di NTR, tadi saya barusan cek PPh-nya 7,5%, aturan 2022 rekan-rekan. Nah untuk tekstil tadi, kaos mbak, coba jersey. Nah jersey 60 ya penilaian dari bea cukai, rate-nya 5, ada informasi ya. Iya, rate-nya 5 benar. Nah insuransinya masih 0,15 karena nggak ada informasi ya. Sip, nilai pabean sekian. BM-nya 25%, PPN-nya 10%. Gitu ya. Oke. Coba kita lihat tarif terbaru jersey berapa. Aduh, udah jam segini. Gak apa deh, telat-telat dikit saya. Untuk pria detail. Nah, sama jersey juga 7,5% PPh-nya. Kalau tarif sama juga, aturan terbaru masih 25%. Ini aturan lama 25% kan? Aturan terbaru itu 2025 masih 25. PPN-nya aturan terbaru malah udah 12% nih. PPN, bukan 10 atau 11% lagi. Oke, ini jersey yang ketiga mbak. Handphone. FOB-nya 200. Rate-nya 15. Ada 3 buah ya handphonenya ya. Yes. Oke. Tadi nggak lupa kan yang jersey-nya 2 juga kan, dikali 2 kan? Maulida. Jersey itu Bu, dibilangnya udah 2 unit itu segitu harganya. Kalau Oh, misalnya yang handphone itu dia emang dibilang 3 unit itu 200. 200 per unit gitu, Bu. oh iya betul, ada satuannya ya. Sip. Oke. Mana tadi? Coba kita cek yang terbarunya. BTKI sekian. Benar nggak BM-nya masih 0%?
Oh iya, BM-nya 0%, PPN 12%, PPh-nya 10%, aturan 2022. PPN 10 based on soal ya. BM 0, sip. Oke deh, kalau gitu. Nah ini ya, contoh soal barang kiriman ya rekan-rekan. Kalau pakai consignment note ya kita ngitungnya satu-satu gini per barang ya rekan-rekan ya, karena memang per barang aturannya beda-beda. Bu, Oke, izin nanya, Bu. silakan Maulida. Kalau misalnya di soal itu ada disebutkan BM, PPN-nya, Bu, tapi ada peraturan terbaru, kita pakai yang mana ya, Bu? Ikutin soal. Lagi-lagi kalau saya bilang kalau konteksnya soal, ikutin soal. Itu ya, kecuali di soal bilangnya gini, ikuti tarif aturan terbaru. Baru kalian cari yang based on aturan terbaru. Cari aja di INTR tadi ya rekan-rekan ya. Eh Harusnya sih kalau soalnya bener dia mempermudah dengan tadi ngasih kode BTKI-nya supaya kita bisa gampang nyarinya. Karena kan ketika cuman menyertakan ini barangnya apa, kayak deskripsi barangnya doang gitu ya. Artinya kan kalian harus cari kode barangnya sendiri kan, dan itu interpretasinya bisa beda-beda tiap orang. Nah, itu nanti bisa nyebabin jawabannya bisa beda-beda antara Maulida, Rizky, Fikri, atau yang lain. Ada nggak namanya Rizky di sini? Nggak ada ya? Adinda, nah bisa beda-beda. Tergantung interpretasinya seperti apa dari deskripsi yang tertera di soal. Tapi harusnya kalau soal yang baik adalah dia ngasih tahu dengan jelas ini kode HS-nya apa sehingga merujuk ke satu aturan gitu ya. Kodenya A ya berarti nanti pentarifannya ya sama untuk kode A tersebut gitu ya di NTR untuk aturan terbaru harusnya sama gitu. Jadi nggak ada interpretasi yang beda-beda tiap orang. Tapi lagi-lagi di soal harusnya sih lengkap ya rekan-rekan ya. Kalian tidak harus cari sendiri karena nggak boleh kan? Nggak boleh buka INTR nanti pas ujian. Adanya paling nanti di sebelah kalian buku ini tarif BTKI adanya. Carinya manual. Nah, kan itu ribet ya. Padahal dari 5 soal esai itu udah ada soal nyari kode HS sendiri gitu kan. Masa nambah-nambahin kerjaan lagi nyari kode HS yang untuk soal hitungan kan enggak ya rekan-rekan ya. Nanti pasti dikasih informasi dengan jelas berapa tarifnya. Apakah itu based on aturan lama ataupun aturan terbaru. Ya, rekan-rekan ya. Ada lagi pertanyaan? Thank you Maulida, boleh stop share. Di jawaban Maulida udah bener nih ya rekan-rekan ya. Sih, Bu. Mm. Aduh, udah lewat 13. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, bentar ya. Kan 02. Oke, ini kan kita masih ada sesi ya sampai jam 11.10 kalau nggak salah ya rekan-rekan. Silakan cek learning. Jadi di learning sudah saya up tadi di minggu ke-9 ya ada materi baru untuk minggu ini terkait prosedur pembayaran, pengembalian dan penagihan. Jadi silahkan kalian eh, baca dan ada referensi video yang bisa kalian tonton juga ya. Nanti akan ada tugas resume di minggu ke-9 terkait dengan materi ini. Dan besok juga kuis ya untuk fasilitas kepabeanan ya rekan-rekan ya. Di sesi praktikum akan ada kuis. Jadi biar kalian besok kegiatan praktikumnya padat gitu ya, nggak gabut. Nggak boleh gabut. Jangan gabut ya sambil menunggu takbiran. Nah, kerjakan dulu tugasnya. Nanti ada kuis dan ada tugas. Itu ya rekan-rekan ya. Sehingga minggu depan di minggu ke-10-nya kita bisa langsung running di materi
prosedur pembayaran, pengembalian dan penagihan ini bisa cepat gitu. Karena memang ada materi baru lagi harusnya di minggu ke-10 gitu ya rekan-rekan ya. Jadi biar nggak kelamaan. Ada pertanyaan nggak? Setelah ini nanti tugasnya saya up ya untuk yang resume. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup Ayu? Ayu yang nggak masuk siapa Ayu? Ini cuma 27 loh. 2 orang, Bu. Satu Aura, satu lagi Datia, Bu. Aura izin sakit, Datia tanpa keterangan, Bu. Aura dan Datia. Datia kayaknya minggu lalu juga nggak hadir ya? Iya, Bu. Kemana? Kurang tahu, Bu. Belum ada info. Memang dia belakangan ini udah jarang masuk. Oh iya. Satu pun nggak ada yang tahu kabarnya kalian? Ada yang temennya atau tetangganya gitu? Halo, halo. Halo Bu, Oh, saya terlempar. Ini kebiasaan kalau buka SID nih sinyalnya langsung turun dia. Pagi, teori. Ini minggu ke-9. Hmm, Ntar ya. Siapa tadi Mbak? Datia dan Aura, Bu. Aura. Aura Syafrilina. Oke. Hmm, Saya SS dulu. Jessica. Coba diupdate ya informasi Datia ya rekan-rekan. Siapa tahu sakit ya, semoga enggak ya. Apa kerja dianya? Sambil kerja mungkin. Nanti cari tahu ya, ayo. Kalian siapa ininya, dosen walinya? Ibu Mia, Bu. Bu Mia. Oke, nanti coba saya tanyain. Oke deh, kalau gitu sudah saya SS. Kita tutup ya sesi hari ini. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Kita insya Allah ketemu lagi di Senin Minggu 10 ya. Berarti ya rekan-rekan ya. Besok asinkron dengan penugasan di learning. Nanti akan saya up tugasnya dan saya kabari jika sudah saya up ya rekan-rekan ya. Tetap juga kalian pantau terus learningnya. Siapa tahu saya lupa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan.